Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Rizky Aprilia, Oktavia Wahyu Utami, dan Raditya Priyatama. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis dari review jurnal dengan judul Efektivitas Pengaruh Jumlah UMK dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Dengan jenis jurnal yaitu Jurnal Ekonomi Regional Unimal. Volume dan halaman volume 4 nomor 2 Agustus 2021, halaman 17 sampai 22 tahun 2021. Dengan penulis Muammar Fazri dan Reza Juanda. Kemudian reviewernya adalah Oktavia Wahyu Utami, Raditya Priyatama Nurski, dan saya Rizky Aprilia. Pada tanggal 20 Februari 2022, tujuan dari analisis kami adalah yaitu untuk menganalisis pengaruh jumlah UMK dan upah minimum terhadap tenaga kerja di Indonesia. Kemudian subjek penelitian adalah provinsi-provinsi di Indonesia mengenai pengaruh jumlah UMK dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian metode yang kami gunakan yaitu metode penelitian kuantitatif, dan selanjutnya dianalisis menggunakan alat statistik dan dengan metode analisis regresi data panel melalui sarana program eFuse, yaitu sarana program yang menggunakan perangkat lunak yang berupa program komputer yang digunakan sebagai alat analisis statistika dan ekonometri pada data yang berjenis runtun dan waktu. Kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Mas Raditya Priyatama. Saya Raditya Priyatama Nurski melanjutkan pembahasan dari Mbak Oktavia Wahyu Utami. Jadi di sini hasil dan pembahasan yang pertama, dari hasil uji secara parsial dapat dilihat bahwa jumlah UMKM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sehingga ketika jumlah usaha naik maka jumlah penyerapan tenaga kerja juga ikut naik di Kabupaten Banyumas. 2. Dari hasil uji coba parsial dihasilkan bahwa upah minimum berpengaruh secara negatif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Dia Nur Fadilah. Hasil dari penelitian ini yaitu penurunan tingkat upah 1% akan berpengaruh pada peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 0,057 di kota Tegal. Kelebihan jurnal yang pertama dari jurnal adalah penggunaan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, menggunakan referensi yang sesuai cukup banyak dan mendetail sehingga sangat gampang sehingga sangat mudah dipahami. Yang tiga, bagian jurnal lengkap sesuai dengan ketentuan pembuatan jurnal. Yang keempat, penulisan menambah hasil penelitian dari aplikasi sehingga menguatkan data yang digunakan. Selanjutnya, kelemahan jurnal. 1. Abstrak tidak ada yang berbahasa Indonesia. Yang kedua, pada abstrak tidak dijelaskan secara jelas tentang tujuan penelitian ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aprilia. Saya Oktavia Wahyu Utami akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang kesimpulan dari hasil review penelitian ini. Jadi yang pertama yaitu secara parsial variabel UMK itu berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Yang kedua, secara parsial variabel upah minimum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
Yang ketiga, secara simultan, untuk variabel jumlah UMK dan upah minimum itu berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Yang terakhir yaitu critical review. Secara keseluruhan, jurnal ini sudah cukup lengkap dan sudah memenuhi standar penulisan. Di dalam abstrak sendiri, sudah dijelaskan secara singkat mengenai isi jurnal tersebut, mulai dari metode penelitian dan juga hasil pembahasan. Sehingga dengan membaca abstrak saja, para pembaca sudah mengetahui garis besar dari isi yang dibahas dalam jurnal tersebut. Namun dalam bagian jurnal ini ada yang belum tercantumkan, yaitu tujuan dari penelitian. Alangkah lebih baik jika tujuan penelitian itu dicantumkan pula dalam bagian jurnal, sehingga para pembaca tidak perlu menyimpulkan apa tujuan dari jurnal tersebut. Kemudian dalam jurnal tersebut juga tidak terdapat abstrak dalam bahasa Indonesia. Penulis hanya menyajikan abstrak dalam bahasa Inggris saja. Akan tetapi secara keseluruhan bahasa yang digunakan dalam jurnal tersebut sifatnya singkat, padat dan juga mudah dipahami. Dan juga sebaiknya untuk memudahkan para pembaca, sebaiknya dalam abstrak dicantumkan pula tujuan dari penelitian tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 2. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.